Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Fatur Rahman dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu konseling naratif, yang merupakan salah satu pendekatan dari teori postmodern yang sering kita sebut dengan terapi naratif. Sebelum kita masuk pada inti dari praktek teori konseling naratif ini, tentunya kita harus mengetahui apa itu konseling naratif. Nah, dari historis atau biografi dari konseling naratif ini, terapi ini lahir dan berkembang di Australia dan New Zealand pada tahun 1980-an. Pendekatan ini lahir ketika Michelle White dan David Epson menulis sebuah buku dengan judul Narrative Means to Travis Trends. Sebuah buku yang merangkai bagaimana memandang sebuah manusia dan bagaimana individu itu mempertahankan diri dalam masalahnya. Selanjutnya, konseling naratif ini merupakan sebuah pendekatan dalam konseling yang berupaya untuk membantu individu memahami setiap kejadian hidup yang telah ia bangun dalam sebuah narasi hidupnya. Sekaligus juga mampu mengidentifikasi masalah yang mendominasi narasi hidupnya, sehingga individu mampu menstrukturasikan alternatif narasi hidup yang baru, yang lebih bermakna terhadap kehidupan yang akan konseling itu alami. Bagaimana konseling naratif ini memandang manusia? Jadi pendekatan naratif ini memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang mampu menilai dan mampu menginternalisasikan dirinya sendiri dengan menciptakan cerita kehidupannya. Narasi hidup dari seorang manusia yang dibangun individu itu tidak hanya merefleksikan identitas, tapi bagaimana cara hidup atau masalah saja. Jadi menjadikan juga sebagai aspek yang mendasar pada kehidupannya. Jadi setiap individu juga memiliki potensi untuk memahami, mengevaluasi, menilai setiap kronologi pengalaman hidupnya yang menjadi sebuah plot narasi dalam kehidupannya. Untuk itu konseling naratif ini memandang bahwa membangun pemahaman dari terhadap dunia berdasarkan konstruksi sosial, yaitu hasil dari pengetahuan yang dibangunnya berdasarkan pengalaman dari manusia itu sendiri. Untuk selanjutnya, secara umum konseling naratif ini bertujuan untuk membawa konseli agar dapat menggambarkan pengalaman mereka dalam bahasa yang baru dan segar. Biasanya dalam hal ini dilakukan sampai konseli menemukan pandangan baru. Ini juga biasa muncul bahasa atau perkataan yang baru dari seorang konseli yang melahirkan konseli untuk mengembangkan makna yang baru dalam kehidupannya, sehingga pikiran yang bermasalah, perasaan dan perilaku individu itu dapat teratasi melalui kesadarannya semenjak ia menceritakan pengalaman yang ia rasakan sebelumnya. Baik, itulah tadi beberapa penjelasan dari konseling naratif. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada praktek konseling dengan menggunakan pendekatan naratif. Silahkan menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam nak. Mari nak, silakan duduk dulu nak. Kasih Pak. Dengan Nak Rusmin ya? Ya Pak, betul. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Saya dengar Nak Rusmin ini ikut lomba esai nasional ya? Ya Pak, betul. Alhamdulillah. Wah, hebat ya. Semoga kamu lolos ya nak.
Amin. Terima kasih Pak atas doanya. Kamu datang ke sini dengan siapa, Nak? Sendiri Pak. Sendiri ya? Iya. Baiklah. Eh, kamu datang ke sekolah ini menemui Bapak ada apa ya, Nak? Ya Pak, jadi begini. Saya mempunyai masalah selama belajar online Pak. Saya merasa bingung dan tidak tahu mau berbuat apa. Hmm, coba ceritakan masalah kamu, Nak. Selama wabah corona Pak, ini kan kita bisa dikatakan diliburkan Pak. Nah, awal-awalnya mungkin senang karena di rumah walaupun belajar online tapi masih bisa menyantai. Tapi lama-kelamaan juga jenuh Pak. Jadwal pelajaran tidak pas kayak di sekolah. Nah, jadinya banyak waktu kosong. Seminggu pertama mungkin memang ada hal yang bisa dilakukan untuk waktu yang kosong, tapi makin lama juga kalau terus berulang malah bosan. Apalagi ini interaksi dengan orang lain juga sebatas chattingan atau teleponan. Jadi sangat jenuh Pak. Nah, waktu tidur atau istirahat pun mulai tidak teratur karena di rumah terus. Di rumah terbatas kita ngapa-ngapain. Hanya jam tidur mulai tidak teratur. Stres juga sih Pak kalau begini. Apalagi saya juga anak basket Pak. Sudah berminggu-minggu tidak main di lapangan. Rasanya tangan kebas sekali. Walaupun tetap latihan fisik di rumah terus dikontrol sama pelatih tapi tetap jenuh Pak. Rasanya pengen main sama teman-teman, berinteraksi, saling ganggu, cerita-cerita. Nah, meskipun itu bisa teleponan atau chattingan, tetap begitu rasanya beda Pak. Apalagi di rumah yang dilihat cuman itu saja, tempat tidur, langit-langit, TV, HP, betul-betul jenuh sekali selama wabah ini Pak. Ya, kamu merasa jenuh ya selama belajar online ini, Nak? Iya Pak. Belajar online seperti apa yang membuat Nak Rusmin ini jenuh? Banyaknya tugas Pak yang diberikan tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu yang disampaikan oleh guru. Nah, sehingga saya merasa bosan dan stres jika tidak paham dengan tugas yang diberikan oleh guru. Dan juga jadwal mata pelajaran tidak terjadwal dengan baik. Bahkan ada guru yang masuk mengajar pada saat malam hari. Padahal itu kan kita ketahui sendiri itu adalah jam istirahat. Seperti tugas apa saja, Nak, yang tidak kamu paham? Tugas fisika dan matematika Pak. Nah, biasanya banyak rumusnya yang membuat saya tidak paham mengerjakan hal tersebut. Guru hanya memberikan instruksi kerjakan tugas ini dan lihat contohnya di YouTube. Nah, ini yang membuat saya tidak paham Pak jika tidak dijelaskan secara langsung oleh guru mata pelajaran. Iya, saya paham. Selain masalah belajarnya, apakah ada masalah lain selama di rumah yang mungkin Nak Rusmin ini tidak senangi? Orang tua kadang tidak mengerti keadaan Pak. Katanya kita di depan gadget terus, padahal kita stay gadget untuk tugas. Apalagi katanya kita masih baru saja masuk SMA, makin panjang ceramahnya. Katanya nanti matanya rusak lah atau apalah. Kadang juga sering dikatai main game terus padahal lagi kerja tugas. Oke, baik, Nak Rusmin. Saya paham maksud kamu. Bapak senang kamu mau menemui Bapak dan menyampaikan permasalahanmu. Di sini kamu merasa bosan, stres selama belajar online di rumah karena banyaknya mata pelajaran ataupun tugas-tugas yang mungkin Nak Rusmin ini tidak pahami selama diberlakukannya pembelajaran jarak jauh ya. Iya Pak. Baiklah, Bapak punya cerita, dan cerita ini kamu bisa menarik kesimpulan sendiri bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalahmu ini sesuai
apa yang kamu harapkan ke depannya? Iya Pak, saya akan mendengarkan cerita. Baiklah, Bapak akan memulai bercerita sedikit mengenai ataupun yang berkaitan dengan masalahmu. Jadi dulu ada sebuah desa, di dalamnya ada seorang pemuda yang mungkin mempunyai tanggung jawab yang sangat berat, mana dia mempunyai tanggung jawab di organisasinya, mana dia mempunyai tanggung jawab di sekolahnya, punya tanggung jawab dengan kedua orang tuanya, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Suatu hari dia diperhadapkan dengan tanggung jawab yang bersamaan. Nah, di mana pemuda tersebut sekaligus tidak mampu menyelesaikan tanggung jawabnya di masyarakat. Akhirnya pemuda tersebut diolok-olok, dicaci maki oleh masyarakat setempat karena dia tidak mampu menjalankan amanahnya dengan baik. Akhirnya apa? Pemuda itu stres, pemuda itu pusing. Akhirnya dia memutuskan untuk menemui salah satu gurunya yang mungkin dia anggap sebagai guru yang mampu memotivasinya. Dia datang ke sekolahnya, menemui guru tersebut, bercerita tentang masalahnya. Akhirnya apa? Seorang guru pun berkata seperti ini. Nak, ketika kamu menjadi seorang pemuda yang mulai dewasa, tentunya tanggung jawab kamu itu akan lebih berat, begitu. Jadi seorang guru pun menginspirasi, mengibaratkan sebuah pohon itu ketika semakin tinggi, itu anginnya semakin kencang menerpa pohon tersebut. Akhirnya pemuda itu kembali terinspirasi, kembali kepada masyarakat, meminta maaf dan menjalankan amanahnya dengan baik, sehingga pemuda itu sekarang bisa dikenal sebagai pemuda yang sangat berprestasi di masyarakat dan sekolahnya. Seperti itu. Nah, dari kisah tersebut, apakah kamu bisa menyimpulkan bagaimana peran dari seorang pemuda tersebut, Nak? Ya Pak, saya bisa menyimpulkan apa yang toh dalam cerita tersebut lakukan. Baiklah, coba ceritakan, Nak, apa yang Nak Rusmin bisa ambil dari kisah tersebut. Iya, jadi begini Pak, dari kisah tersebut menceritakan sosok pemuda desa yang mampu menjalankan segala aktivitasnya dengan baik, meskipun ia mempunyai tanggung jawab dan tugas yang banyak, baik tanggung jawab organisasinya maupun tanggung jawab tugas sekolahnya, serta tanggung jawab kepada orang tua dan masyarakat setempat. Nah, suatu hari pemuda tersebut stres dan bingung apa yang ia harus lakukan karena harus menyelesaikan tugas bersamaan dalam waktu 1 hari, sehingga ia tidak mampu menyelesaikan tugas tersebut. Nah, pemuda itu lantang dicaci maki dan diolok-olok oleh temannya dan masyarakat setempat karena tidak mampu menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Nah, akhirnya si pemuda itu stres dan bingung apa yang ia harus lakukan, dan dia pun kecewa dengan dirinya yang tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Padahal selama ini dia dikenal sebagai orang yang sangat mampu menjalankan amanah yang diberikan padanya, sehingga ia sudah banyak mengambil posisi sebagai seorang pemimpin. Sehingga seorang pemuda ini datang ke salah satu gurunya di sekolah. Dia menceritakan masalahnya dan dibantulah dia keluar dari masalahnya oleh gurunya. Dengan cara ia harus tetap semangat menjalani hidup ini meskipun banyak orang yang tidak percaya dengan dirinya. Ibarat sebuah pohon, semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya yang menerpanya, begitupun dengan kehidupan ini. Lalu gurunya berpesan, lakukanlah sesuatu yang membuat orang-orang di sekelilingmu mau percaya lagi kepada dirimu. Mungkin seperti itu Pak. Baik, Nak, dari kesimpulan tadi, apakah kamu sudah tahu apa yang harus Nak Rusmin ini lakukan dalam menyelesaikan masalah Nak Rusmin? Iya Pak, jadi saya akan terus semangat menjalani ini semua karena
ini semua pasti akan berakhir. Kemudian saya akan melakukan hal-hal yang mampu membuat diri saya tidak jenuh dan bosan selama belajar online dan tinggal di rumah. Secara rincinya nak, kamu akan melakukan apa saja untuk menghibur dirimu selama belajar di rumah? Kalau saya Pak, biasanya baca novel, kadang juga main game. Kemudian saya akan mengusulkan kepada guru sebelum masuk materi, biasakan ada pemanasan dulu. Pemanasan ini maksudnya guru bercerita yang berhubungan dengan materi dan pasti diselingi dengan beberapa candaan. Oke, bagus sekali ya nak. Dari kegiatan konseling kita ini, apa yang kamu dapatkan nak? Iya Pak, saya merasa sangat bersemangat, apalagi setelah mendengar kisah pemuda yang Bapak ceritakan tadi dan mengetahui apa yang akan saya lakukan ke depannya. Baiklah nak, pertemuan ini kita sudah cukup. Ya, mungkin apabila kamu mempunyai kesulitan, silahkan hubungi Bapak di ruangan ini. Bapak selalu ada di sekolah ini hari Rabu dan Jumat, karena mungkin kita dibatasi oleh waktu dan dibatasi juga keluar rumah di selama pandemi ini. Sekolah pun tutup untuk sementara waktu, tapi kamu bisa menghubungi Bapak melalui telepon begitu nak. Ya Pak, terima kasih atas bantuannya. Ya, sama-sama nak. Kalau begitu Pak, saya pamit dulu. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Ya nak. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak.